mempersembahkan sandiwara radio Babat Tanah Leluhur. Kita buat siap, sebaiknya kembali saja. Hiya! Bakar dan tinggalkan tempat ini cepat. Ayo, bakar! Hiya! 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 Arlotot! Bocah sinting, rasakan ini. Ya! Tut, atau aku buat hancur tubuhmu dengan cambuk ini. Ikatlah si anak itu dan gantung di tiang itu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Maaf, ku buka baju atasmu. Aku tak kuat, Kakak. Celaka. Tenagaku tak akan dapat kusalurkan dengan baik tanpa bantuan dari Anting sendiri yang terluka. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini bermula dari sebuah kerajaan kecil di kaki Gunung Ciremai di daerah Pasundan, tepatnya di Karangsedana, yang akhirnya berkembang terus sampai kebangkitan Mataram Hindu di Jawa Dwipa. Serahkan yang ini untukku. Mengapa harus Kakang? Aku pun masih sanggup merobohkannya. Tidak lebih dari 10 jurus. Lawan dia dengan kincir metu. Baik, akan saya lakukan. Hati-hati, Adilo Balaton! Kau menghadapi anti kincir metu! Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi, Eli Ermawati, Bahar Mario, Chris Urspon, Asdi Suwastra, Idris Apandi, Mario Kulon, dan lain-lain. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Api Berkobar di Karangsedana. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita C.C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Dalam seri yang pertama ini, Anda sekarang masih mendengarkan Bahar Sandiwara Mario Radio sebagai di Raden channel Sekatulik, Memori Chris Urspon 80. sebagai Raden Saka Palwaguna, Eli Ermawati sebagai Dewi Antinghulan, dibantu oleh Wenda, Surya, Weni, Herman, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada akhir abad ke-7, tidak jauh dari perbatasan kerajaan Mataram Hindu dan Galuh Pakuan, tepatnya di lereng Gunung Ciremai, berdirilah kerajaan kecil bernama Karangsedana. Karangsedana semula adalah sebuah negeri yang subur dan makmur. Akibat musim kemarau yang berkepanjangan, timbullah masa paceklik yang hebat. Kekeringan melanda seluruh bagian dari kerajaan Karangsedana. Huru-hara dan segala macam tindak kejahatan terjadi di mana-mana. Jangan bawa kambing itu. Lepaskan, oh. Lepaskan, Tuan. Ajailah kami. Ayo, ambil. Itu adalah milik kami satu-satunya. Tidak apa-apa. Untuk menghidupi dirimu saja kau sudah tidak sanggup. Masih ingin memelihara hewan segala. Bawa! Bawa seluruh benda berharga mereka. Ayo! Kami satu-satunya ini, Tuan. Lepaskanlah. Cek, wanita tua sial. Bumi Karangsedana sudah tidak mampu lagi memberi makan padamu. Baiknya lah, mati saja. Ayo! Bakar seluruh rumah ini sebelum kalian tinggalkan.
kerajaan tiba. Demikianlah hampir di berbagai tempat dan di berbagai sudut kerajaan Karangsedana tidak luput dari huru-hara dan berbagai macam tindak kejahatan. Pihak kerajaan hampir dapat dikatakan tidak mampu menanggulangi tindak kejahatan yang telah mewabah hampir ke seluruh pelosok negeri. Itu ada seekor kelinci. Aku harus yang lebih dahulu mendapatkan dari Kakang Seta dan Kakang Saka. Diam ya manis ya. Kau sebentar lagi akan membuat pahala besar karena menolong kami yang sedang lapar. Jika mati, kau kelak akan masuk ke nirwana. Tenang ya, tenang. Aku yang akan lebih dahulu mendapatkannya. Gadis lincah yang nampak periang itu, setelah berhasil menangkap buruannya, melending, melompat tinggi dan berputar di udara. Kakang Saka, Kakang Seta, aku berhasil mengalahkan kalian. Aku lebih dahulu berhasil menangkap kelinci ini. Kakang Seta, Kakang Saka, di mana kalian? Aku di sini, Wulan. Kakang Seta, aku menang. Aku berhasil. Bantu aku menguliti mencek ini, Wulan. Kenapa kau bengong saja? Ayo bantu kami. Aku akan menyiapkan perapiannya. Kalian curang. Bagaimana kalian dapat mengetahui bahwa di sekitar sini ada hewan seperti itu dengan waktu secepat itu? Pasti kalian telah menyiapkan kambing kecil itu. Kau ini benar-benar lucu, Adik Wulan. Bagaimana mungkin kami dapat menyiapkan hewan seperti ini? Sedangkan usul mengadakan lomba menangkap buruan untuk makan dari engkau sendiri. Iya, tapi bagaimana kalian bisa mendapatkan hewan itu dengan cepat? Adik Saka, ya. Ceritakanlah bagaimana kita bisa mendapatkan ini dengan cepat. Adik Wulan, ketika kami melihat kau melenting melompat ke sana dan kemari, kami hanya mengeterapkan aji 4 arah pembeda gerak. 4 arah pembeda gerak? Iya. Bukankah dengan aji itu kita dapat mendengar desir angin di segala arah, maupun gerak hewan kecil pun di segala arah? Kakang curang. Kakang mempergunakan ajian untuk memenangkan lomba ini. Adik Wulan, kau pun melompat ke sana kemari dengan kidang mangprung. Apakah kidang mangprung yang hebat itu bukan aji yang sakti? Sudahlah, Adik Wulan. Lepaskan saja kelinci itu. Mari, bakarlah sendiri bagianmu ini. Baiklah. Beberapa saat kemudian, gadis lincah yang dipanggil dengan sebutan Wulan itu sudah kembali tertawa ceria, riang, melupakan semua kekesalan akibat kekalahannya dalam lomba mencari buruan. Akan tetapi, siapakah mereka sesungguhnya? Mereka adalah 3 remaja dari kelompok Ning Sewu yang berjumlah 4 orang. Raden Setakeling adalah orang pertama dari kelompok Ning Sewu. Ia adalah seorang remaja yang telah mapan dalam bersikap, cerdik dan ulet. Umurnya 27 tahun. Sedangkan orang kedua, Dampu Awu, seorang laki-laki bertubuh tinggi besar, kasar, pemarah, akan tetapi berjiwa bersih dan jujur. Saka Palwaguna, berwajah tampan, romantis, berusia 23 tahun. Sedangkan Anting Wulan adalah orang terakhir dari kelompok Ning Sewu, gadis lincah periang, akan tetapi mempunyai sikap manja, terutama kepada ketiga kakaknya. Dan mereka berempat adalah murid Hyang Resi Wanayasa dari Padepokan Guha Larang. Kakang, agaknya kita menjumpai kelinci-kelinci gemuk. Bukan hanya kelinci gemuk, tapi agaknya mereka adalah kelinci-kelinci bodoh yang tidak mengenal gelagat. Lihat saja, mereka masih nampak tidak menyadari bahaya.
Ya, aku sangat berminat dengan daging panggang itu, Kakang. Bagaimana dengan Kakang? Kakang Ampal pasti lebih berminat dengan kelinci putih bersih pemakan daging panggang itu. Diam kalian! Bodoh kalian semua! Apakah kalian tidak melihat sikap mereka yang sedikit pun tidak memandang kita? Mereka benar-benar telah menghina kalian! Cepat! Beri hajaran pada mereka! Baik, Kakang. Hup! Ayo, tambah lagi Adik Wulan. Kenapa kau berhenti? Biasanya kau makan sangat banyak. Tidak seperti ini. Bagaimana aku bisa berselera, Kakang Seta, jika dikerumuni anjing-anjing buduk seperti ini? Kurang ajar! Ayo! Beri hajaran mereka cepat! Gadis liar, kau bicara apa tadi? Cepatlah kau berlutut dan mintalah ampun pada Kakang Ampal dan pada kami semua. Barulah kami akan mengampunimu. Kakang, Iya. aku jijik sekali dengan anjing buduk ini. Biasanya anjing paling takut dengan api, Adik Wulan. Iya, Kakang benar. Tolong, Kakang! Lucu sekali, Kakang. Ternyata anjing buduk itu bisa menghiburku, Kakang. Tolong! Ini, kuhadiahkan tulang-tulang untukmu. Kurang ajar! Ku cincang kau perempuan! Perempuan siluman! Anak buah perampok yang telah dipermainkan habis-habisan oleh Anting Wulan menjadi semakin kalap. Ia segera mencabut goloknya. Dan tanpa rasa kasihan dan ragu, diayunkannya goloknya siap untuk membelah gadis di hadapannya. Akan tetapi, kali ini manusia-manusia kasar ini kena batunya. Gadis yang dihadapinya dengan tenang menyambar ranting kecil dan dikibaskannya pada sisi golok yang menyambarnya. Dia adalah gadis iblis, Kakang! Mundur kau! Siapakah kalian bertiga sebenarnya? Agaknya negeri ini benar-benar sudah parah. Ini rombongan ke-11 dari korban-korban kita. Adik Wulan, jangan menurunkan tangan maut pada mereka. Ingat pesan Eyang Resi. Kita hanya diminta untuk mengamankan, membantu menciptakan keamanan di Karang Sedana ini. Kurang ajar! Kalian benar-benar terlalu memandang rendah padaku. Aku Ampal Saragi, bukanlah anak kemarin sore seperti yang kalian duga. Terimalah ini. Awas, Adik Wulan! Ampal Saragi, pimpinan para begundal pengacau yang menjadi berang itu, menyentak kerikil-kerikil kecil dekat kakinya dengan kekuatan dalamnya. Cukup baik seranganmu, Ampal. Kau ingin mengajak main tendang-tendangan batu? Boleh. Ayo. Anting Wulan, gadis lincah dan juga amat nakal itu, membalasnya dengan serangan-serangan kerikil yang beruntun. Akan tetapi, Ampal Saragih lawannya tampak hanya berdiri tegak menanti datangnya serangan itu dengan membuka dadanya. Seranganmu benar-benar membuat aku geli, ha? Ayo, maju, ha? Ajak kawan-kawanmu yang lain. Jangan kau tertawa dulu, anjing buduk. Aku belum mulai. Wulan, mundurlah. Biarlah sekarang aku yang melayaninya. Biarlah, Kakang. Aku masih bisa mengendalikan diriku. Ayo, seranglah aku, anjing buduk. Gadis kecil, mengapa kau tidak dengar nasihat kawanmu itu? Mundurlah segera sebelum kulit tubuhmu rusak dalam pertempuran ini. Tahukah kau, siapakah yang dikhawatirkan kakakku? Justru adalah kau sendiri. Kakak, aku hanya minta izin untuk mencabuti jenggotnya saja. Tapi tentu saja setelah mematahkan kedua tangannya, Kakak. Wulan, jangan bunuh orang itu. Agaknya jurus yang dibukanya ini berbahaya sekali. Ya, aku harus berhati-hati. Anting Wulan, si gadis manis yang merupakan orang keempat dari kelompok Ning Sewu, membuka jurus kincir metu. Salah satu jurus andalan dari Padepokan Guha Larang, ciptaan dari Eyang Resi Wanayasa. Tubuh Anting Wulan bagaikan kapas ringannya berputar cepat.
Dan perlahan-lahan, putaran tubuh tersebut mendekat ke arah Ampal Saragi yang kini juga telah bersiaga penuh. Dan tanpa diketahui Anda oleh sekarang lawannya, masih dengan mendengarkan kecepatan Sandiwara hampir tak dapat Radio di diperhitungkan, channel Memori Anti Wulan membuka 80. serangan dari dalam putaran itu. Luar biasa ilmu gadis ini. Dalam putaran cepat tubuhnya, gerak dan tenaganya menjadi semakin berlipat ganda. Apa yang harus kulakukan padanya? Ayo, seranglah aku anjing buduk, atau aku yang akan menutup seranganku ini. Kurang ajar. Belah tubuhmu iblis betina. Dengan membabi buta, Ampal menyerang bayang-bayang lawannya. Golok diayunkan sekenanya kemana ia melihat putaran dari tubuh lawannya. Akan tetapi, serangannya hanyalah mengenai angin saja. Cukup anjing buduk. Sekarang terimalah seranganku ini. Cukup. Cukup, Wulan. Nah, bagaimana? Apa ada yang masih penasaran? Dengarlah. Kami adalah kelompok Ning Sewu. Kali ini, kami hanya memberi peringatan pada kalian. Tapi lain kali jika kalian masih saja bertindak liar, mengganggu ketentraman umum, kami akan datang untuk mencabut nyawa kalian. Mengerti kalian? Mengerti, Tuhan. Nah, tinggalkanlah tempat ini. Bawalah pemimpinmu itu, dan kemudian bubarkanlah kelompok kalian. Dan kau Ampal Saragi, kaulah yang paling bertanggung jawab jika kulihat masih ada anak buahmu yang melakukan tindak kejahatan. Jadikanlah pelajaran patahnya kedua lenganmu itu. Nah, tinggalkanlah tempat ini. Wulan, Eyang Resi berpesan khusus untukmu. Ingatkah kau? Iya, Kakang. Aku tidak boleh menurunkan tangan jahat pada para penjahat sekalipun. Karena kita harus mengusahakan agar tidak timbul dendam dari musuh yang kita kalahkan. Bagus, Adik Wulan. Akan tetapi, pelajaran tetap harus diberikan pada manusia bejat tadi, Kakang. Agar mereka menjadi kapok. Betul, Adik Wulan. Akan tetapi harus diingat, kita bukan segolongan dengan mereka. Jika kita juga mudah menurunkan tangan maut sekalipun pada mereka, rasanya kita pun hampir tak berbeda dengan mereka. Iya, aku tentu saja kalah karena kalian berdua. Sedangkan aku sendiri. Coba nanti jika ada Kakang Dampu Awo, dia pasti membenarkan sikapku. Ingat, Wulan, semua tindak kita tidak lepas dari nama Padepokan Gua Larang dan nama Eyang Resi. Sudahlah, Kakang Seta. Kita kembali ke Banyuanyar. Kakang Dampu sudah terlalu lama menunggu kita. Ya, kau benar, Adik Saka. Ayolah, Wulan, kita kembali. Ayo, kita pergunakan kidang mangprung agar Dampu Awu tidak terlalu lama menunggu kita. Ayo, Kakang, kita berlomba ke Banyuanyar. Hup! Bagaikan bayangan setan, ketiga remaja itu berkelebat cepat, berlari menuju ke arah timur Banyuanyar. Langkah yang terayun cepat itu seakan melayang tidak menyentuh bumi. Bahkan rumpun-rumpun dan semak yang dijadikan pijakannya pun hampir tak bergoyang di jejakinya. Inilah kidang mamprung, ilmu lari cepat khas Padepokan Gua Larang. Kakang Seta, Adik Wulan di sebelah sana. Lihat. Oh iya. Nah, sesuatu telah terjadi. Ayo, kita lihat. Hah? Ada apa? Apa yang terjadi? Kakang, lihat itu. Mayat-mayat ditutupi kain. Oh, apa yang baru saja terjadi di sini? Menurut gadis itu, dia bersama keluarganya sedang mengadakan perjalanan ke kota raja.
Tapi di sini beberapa saat yang lalu datang sekelompok orang yang menambahkan diri mereka Ning Sewu. Ning Sewu? Wulan. Ya, mereka menamakan dirinya pendekar Ning Sewu. Mereka minta seluruh barang yang dibawa oleh korban karena tidak diberikan. Jadi mayat-mayat itu? Ya, kecuali anak gadisnya. Seluruh rombongan itu dibunuh oleh Ning Sewu, yang sesungguhnya adalah perampok. Anting Wulan tersentak, tak dapat mengendalikan emosinya. Tangannya segera terayun, hendak memukul orang yang menghina dan memaki Ning Sewu. Anjing bodoh! Kecuali kakus! Mau mana kau? Tahan, Adi Wulan. Kendalikan emosimu. Jangan mengacaukan suasana. Maafkan adik kami. Ia memang terlalu emosional melihat keadaan seperti ini. Ya, benar. Kekejaman yang dibuat kelompok liar itu membuat ia menjadi lupa diri dan tidak dapat mengendalikan emosinya. Kakak, aku... Kau diamlah. Istirahatlah di situ. Tapi kenapa anak itu menjadi marah? Justru ketika kami mengatakan rombongan ini dibunuh oleh Ning Sewu perampok bejat. Kurang ajar! Wulan! Sudahlah, Mamang. Janganlah salahkan dia lagi. Dia justru akan menjadi semakin tersinggung dengan sikapmu itu. Kakang, katakan saja pada mereka. Siapakah kita sesungguhnya? Peristiwa ini tidak dapat didiamkan saja, Kakang. Bukankah gadis itu dapat menjadikan saksinya? Wulan, aku kakangmu. Minta dengan sangat agar kau tidak berbicara dulu saat ini. Permisi, Mamang. Saya akan bicara dengan anak gadis itu. Apakah kau melihat wajah dari orang-orang yang membunuh ayahmu? Saya tidak dapat melihat wajah mereka. Mereka mengenakan penutup wajah. Anda sekarang apa masih yang akan kau mendengarkan lakukan Sandiwara dan kemana Radio di tujuanmu? channel Memori 80. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Sanak keluarga, apakah kau masih punya? Di kota Raja, tempat tujuan kami pergi, saya mempunyai seorang paman. Kalau begitu, kita kuburkan saja mayat keluargamu ini. Dan nanti aku bersama kawan-kawanku akan mengantarkan menemui mamangmu. Tunggu dulu. Siapa kalian ini sesungguhnya? Sekarang kami justru menjadi curiga pada kalian. Ya, kami adalah 3 orang sahabat yang sedang mengadakan perjalanan Dharma Wisata. Tidak. Kami tidak percaya pada kalian. Sikap kalian, terutama sikap teman wanita kalian itu, tidak dapat menyembunyikan kekotoran niat kalian. Jadi, kalian segera saja tinggalkan tempat ini sebelum kami menangkap kalian dan menyerahkan pada kepala desa ini. Ya, pergi saja kalian. Biar kami yang ngurusi wanita ini. Ya, pergi. Ketika para penduduk di sekitar tempat kejadian mulai menjadi beringas, Anting Wulan pun tidak dapat mengendalikan diri lagi. Akan tetapi, karena ia memang mempunyai perasaan segan pada Raden Setakling, kakak seperguruannya yang tertua, ia mencari cara pelampiasan yang lain. Pohon besar di mana ia bersandar menjadi korban pelampiasannya, patah dibuatnya. Dan para penduduk yang semula beringas pada mereka seketika berubah sikapnya. Dan kini mereka tak ubahnya bagaikan cacing kepanasan. Kawan-kawan dan mamang-mamang sekalian, marilah kita kuburkan saja mayat ini segera. Apakah kalian bersedia membantu kami melakukan tugas mulia ini? Kami bersedia. Ya. Bagus jika demikian. Mari segera saja. Ya, kita kuburkan. Segera setelah mayat-mayat keluarga saudagar itu dikuburkan, 3 remaja kelompok Ning Sewu bersama dengan gadis dari keluarga korban berpamitan dengan para penduduk. Dan beberapa saat kemudian, mereka pun telah berada dalam perjalanan menuju desa Banyu Anyar untuk menjemput Dampu Awuk, saudara mereka. Kakang, kenapa Kakang tidak menjelaskan duduk persoalannya? Siapa kita sesungguhnya?
Dan siapa kelompok orang yang membunuh satu keluarga tadi? Tuan, siapakah Tuan sesungguhnya? Ya, seperti yang dikatakan Kakang Setakeling. Kami adalah 3 orang sahabat yang sedang melakukan perjalanan. Tapi saya telah merepotkan Tuan dan kawan-kawan Tuan. Tidak, adik. Tidak sama sekali. Bolehkah kami tahu siapa nama adik? Intan Pandini. Oh, Intan Pandini. Adik Intan Pandini, tidak perlu menjadi ragu pada kami bertiga. Percayalah, kami akan menolongmu menyelesaikan dendam keluargamu. Pembunuh itu akan kami temukan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Saya percaya Tuan akan dapat melakukannya. Saya telah melihat apa yang dapat dilakukan oleh kawan Tuan itu. Oh ya, dia itu adalah adik kami termuda. Namanya Anting Wulan. Dan itu adalah Kakang Setakeling. Ayolah, kita segera lanjutkan perjalanan kita. Maaf, Tuan. Apakah arah perjalanan kita tidak salah? Kota Raja berada di selatan kita, tapi kita sekarang menuju ke arah timur. Kita akan pergi ke Banyuanyar dahulu. Wulan? Ya, kita akan pergi ke Banyuanyar dulu. Mari. Kalian ini terlalu meninggalkan aku sendirian sejak kemarin. Apakah di Banyuanyar ini tidak terjadi sesuatu sehingga kau justru yang menjadi resah, Awu? Itulah, kalian pasti enak-enakan bermain-main dengan perampok-perampok, sedangkan aku kesepian di sini. Oh ya, Intan, ini adalah Dampu Awuk, adikku. Perilakunya memang agak kasar, tapi hatinya sangat baik. Baginya, penjahat adalah musuhnya nomor 1. Kakang, siapakah gadis hijau itu? Adik Awu, ini adalah Intan Pandini. Kedua orang tuanya dibunuh oleh para perampok. Dibunuh oleh kelompok Ning Sewu. Apa? Ning Sewu? Hanting Wulan. Kau bilang apa? Adik Saka, apa yang telah terjadi? Tanyakan saja pada gadis itu. Kakang Seta, ceritakanlah segera. Jangan membuat aku menjadi kebingungan dan kalap. Katakanlah segera, Kakang. Baiklah. Duduklah, adik Awu. Intan, dengarlah cerita kami. Keluarga Intan Pandini dibunuh oleh sekelompok orang bercadar yang mengaku diri mereka adalah kelompok Ning Sewu. Bergejil busuk. Siapakah mereka, Kakang Seta? Ketika kami datang, peristiwa itu sudah beberapa saat terjadinya. Tapi percayalah, mereka akan terus mengulangi tindakan mereka. Dengan demikian, kita justru akan lebih mudah menyelidikinya. Kurang ajar. Aku pasti akan mematahkan leher manusia busuk itu. Sekalipun Eyang Resi menghalangiku. Awu, sadarlah akan ucapanmu. Intan, ketahuilah, kami berempat adalah kelompok yang dikenal dengan nama Ning Sewu. Iya, perampok pembunuh orang tuamu adalah orang-orang yang sengaja hendak memfitnah dan merusak nama baik kami. Kami turun dari perguruan kami adalah justru untuk mengamankan Karang Sedana dari huru-hara dan kekacauan yang terjadi. Akan tetapi, rupanya mereka yang menjadi dendam dengan kami berusaha merusak nama baik kami. Kakang, lalu apa yang akan Kakang lakukan dengan gadis ini? Mengantarkannya ke sanaknya di Kota Raja. Nah, oleh karena itulah rencana untuk esok hari kita rubah sedikit. Aku dan Anting Wulan tetap akan ke Kota Raja. Akan tetapi akan melalui daerah barat, hutan-hutan di kaki Gunung Ciremai yang belum pernah kita rampah. Dan kau, Awu, bersama dengan Kakang Musaka, mengantarkan Intan langsung ke rumah orang tuanya. Kakang Seta, mengapa tidak kita saja yang mengantarkan Intan ke Kota Raja? Atau kita bersama-sama ke Kota Raja melalui hutan di kaki Gunung Ciremai? Ada apa, Wulan? Kenapa kau tiba-tiba takut pergi bersamaku melalui hutan di kaki Gunung Ciremai? Bukan begitu, Kakang. Kurasa Kakang sebagai orang tertua di antara kita dan juga orang yang paling bertanggung jawab dalam kelompok Ning Sewu adalah yang paling tepat untuk menyerahkan pada keluarga gadis ini. Kukira masalahnya tidaklah menjadi seperti itu, Di Wulan. Adik Dampu Awuk maupun adik Saka mampu dan pantas untuk melakukan tugas itu. Nah,
Istirahatlah kalian. Apakah sebenarnya yang sedang terjadi pada diriku? Aku tiba-tiba saja menjadi gelisah dan ketakutan melihat Kakang Saka berdekatan dengan Intan Pandini. Jagat Dewa Batara, apakah aku mencintai Kakang Saka, saudara seperguruanku yang telah saling menganggap sebagai saudara-saudara? Oh, Dewata, apa yang harus kulakukan? Aku benar-benar ingin memiliki Kakang Saka. Adiwulan, apakah kau yang berada di sana? Kakang Saka. Adiwulan, sedang apa kau di luar sini? Di dalam bilik. Udara panas sekali, Kakang. Hari sudah jauh malam. Beristirahatlah. Mataku rasanya benar-benar tidak dapat dipejamkan, Kakang. Kakang tidur sajalah. Sebentar aku masuk ke dalam. Adiwulan, apakah kau masih saja memikirkan orang tuamu? Tidak, Kakang. Atau barangkali peristiwa siang tadi? Atau hatimu masih terguncang akibat ulah perampok yang merusak nama baik kita? Entahlah, Kakang. Kakang. Iya? Kasihan sekali ya gadis itu. Pandini maksudmu? Iya, Intan Pandini. Gadis semanis itu harus merasakan penderitaan yang berat dalam masa-masa remajanya. Iya. Kasihan sekali Pandini. Kakang. Iya. Kau mencintainya? Hah? Siapa? Intan Pandini. Apakah kau mencintainya, Kakang? Mencintainya? Entahlah, aku tidak mengerti. Yang pasti, aku tertarik padanya. Kasihan dan... entahlah, tapi kenapa kau tanyakan itu? Ya, tentu saja. Karena aku melihat sikap Kakang yang manis padanya. Ayolah, kita masuk saja, Kakang. Ayolah. Kakak, aku menyayangimu. Aku mencintaimu, Kakang Saka. Duh, junjunganku Kamiswara. Apa yang harus hamba lakukan agar Kakang Saka mengetahui isi hatiku dan mau menerima penyerahan jiwaku? Oh, Dewa Batara, tolonglah hamba. Keesokan harinya, kelompok Ning Sewu bersiap-siap untuk melakukan perjalanan melaksanakan tugas mereka. Dharma bakti pada setiap yang memerlukan pertolongan, sebagaimana menjadi keharusan tugas seorang pendekar. Adik Saka. Iya. Sampaikan salamku dan salam adik Wulan pada keluarga Intan. Akan saya sampaikan, Kakang. Dan jangan lupa, tunggu kami di sebelah timur istana Karangsedana selepas senja. Walaupun mungkin aku terlibat dengan berbagai persoalan, aku akan mengusahakan tiba Anda tepat pada sekarang waktunya. masih mendengarkan Mari, Sandiwara Wulan, Radio di pergunakan channel saja ilmu Memori Kidang Namprung 80. agar kita tidak terlambat. Baik-baiklah di jalan, Kakang Saka. Terima kasih, Wulan. Kenapa kau tidak memberi pesan padaku, adik Wulan? Kau jangan membuatku iri. Iya, baik-baiklah Kakang Dampu. Aku pergi. Kakang Ngawuk, ayo kita berangkat.
Mari Pandini. Walaupun kita hanya mempergunakan gerobak kuda ini, pasti kita akan tiba lebih dulu. Iya, lereng dan kaki Ciremai pasti menyimpan rintangan yang cukup berat. Hutan itu merupakan tempat yang aman untuk persembunyian perampok-perampok. Iya. Demikianlah, 4 remaja dari kelompok Ning Sewu memecah kelompoknya menjadi 2. Akan tetapi, tujuan mereka tetap sama, yaitu Kota Raja Karangsedana. Sekarang, marilah kita ikuti perjalanan dari Raden Setakeling dan Anting Wulan yang mencoba untuk menyelidiki hutan di sekitar kaki Gunung Ciremai. Wulan, tahan larimu. Ada apa, Kakang? Kenapa kita berhenti? Kita telah tiba di perbatasan kawasan yang kita tuju. Sebaiknya kita berjalan saja secara wajar sebagaimana orang-orang biasa. Bukankah kita akan memancing mereka keluar? Baiklah, Kakang. Kakang, bayangan matahari sudah jauh lewat di atas kepala kita. Waktu makan siang, Kakang. Baiklah. Di sana di Ulan, di pinggir sungai sana. Ayo. Desa terdekat yang akan kita jumpai masih jauh sekali. Hematlah sedikit bekal kita. Aku mengerti, Kakang Seta. Perutku pun sudah terisi penuh. Bukan aku melarangmu makan daging kering yang nikmat itu. Tapi aku tak ingin jika kau sampai makan buah-buahan karena lapar atau bahkan daun-daun muda. Aku mengerti. Dalam suasana kemarau yang panjang, kekeringan terjadi di mana-mana. Aneh sekali sungai ini masih menyimpan cukup banyak air, Kakang. Mengapa para penduduk di sekitar sini tidak memanfaatkan air ini ya, Kakang? Aliran sungai kecil ini menuju ke arah tengah hutan dan keluar di seberang sana. Wulan, awas. Ada yang datang. Iya, aku telah mendengarnya, Kakang. Hei, siapa kalian? Ayo, tangkap 2 orang itu. Tangkap. Apa salah kami? Mengapa kalian ingin menangkap kami? Kalian telah memasuki daerah terlarang. Daerah kekuasaan kami, tanpa izin. Hei, ke dalam kota raja, kami masuk tanpa diharuskan meminta izin. Kenapa ke dalam hutan, kami diharuskan minta izin segala? Ke dalam kota raja memang. Kalian dapat sesuka hati. Tapi di sini. Hei, tangkap mereka! Kalian benar-benar ingin mencari mati. Kakang Badul, agaknya mereka ini adalah mata-mata dari kota raja. Diam kau, Karbo! Ayo tangkap mereka cepat! Wulan, buat saja mereka tidak berdaya. Jangan menurunkan tangan terlalu kejam. Baik, Kakang. Rombongan laki-laki kasar yang berjumlah 6 orang segera mengebuk dan kemudian perlahan-lahan melangkah maju untuk mempersempit kepungan mereka. Dan beberapa saat kemudian, tanpa diberi komando lagi, mereka pun bagaikan babi kelaparan menerjang ke arah Anting dan Raden Setakeling. Kerbau dungu, gentong nasi. Sekali gebrakan saja, kalian berenam dibuat jatuh. Ayo, bangun, cincang mereka. Ayo, iya, ayo, iya. Yang lain cincang mereka. Baik, Kang. Kau kembali ke markas. Beritahu Kakang Lobalangen, ada orang datang. Baik, Kang. Cepat pergi. Hei, kalian cepat serang. Bunuh. Anting, tahan begundal yang lari ke dalam hutan sana. Di sini biar aku yang urus. Siap. Hei, Baik, Kakang. kurang ajar. Mau kemana kau perempuan dia? Kau yang mau kemana? Tenang-tenang saja di sini bersama aku. Hei kalian, bantu aku. Tunggu, mau kemana kau? Mau memanggil bala bantuan? Perempuan iblis, kebunuh kau. Ayo, bangun. Bangun, serang aku lagi. Ampun Tuan Putri, jangan bunuh saya. Ampun. Aku akan mengampuni jiwamu. Jika kau katakan terus terang, di mana serang kalian? Tidak jauh dari sini Tuan Putri. Tuan Putri dapat mengikuti sungai kecil itu. Bagus. Aku tidak akan mengampuni jiwamu. Berapa banyak kawan-kawanmu di sana? Dengar, totokanku itu membuat kau tidak berdaya untuk beberapa jam. Nyawamu yang menjadi taruhannya. Jika kau sampai berbohong,
Ayo, katakan yang sesungguhnya. Sarang kamu dan jumlahnya kawan-kawanmu. Betul sekali. Sarang kami ada di sana, di ujung sungai kecil itu, Tuan Putri. Dan kawan-kawan kami banyak sekali. Banyak sekali? Berapa jumlah mereka? Awas, aku akan membunuhmu jika kau sampai membohongi aku. Sekitar 6.000 orang. Gila. Jangan bicara ngawur. Kau bunuh kau. Jangan, ampun Tuan Putri. Saya berkata sesungguhnya. Baiklah. Akan kubuktikan kata-katamu. Jika sampai kau bohong, kau segera akan merasakan akibatnya. Bagaimana, Anting? Kakang Seta. Kakang, ayo, ikutilah aku segera. Hendak kemana kita? Dari orang itu, aku mendapat keterangan bahwa di dalam sana ada 6.000 orang kawannya. 6.000? Kau yakin dia tidak berbohong? Agaknya orang bodoh itu dapat dipercaya, Kakang. Ya, aneh memang. Agaknya jika benar, ini sudah bukan kelompok pengacau biasa. Benar, Wulan. Untuk mengumpulkan orang sebanyak itu, bukanlah hal yang mudah. Awas, Wulan. Hati-hati. Mungkin mereka menempatkan penjaga lagi di sekitar sini. Kita pergunakan saja aji 4 arah pembeda gerak agar lebih aman. Baik, Kakang. Kemudian sepasang remaja perkasa dari kelompok Ningsei nampak berkonsentrasi. Kedua tangannya menutupi telinganya. 4 arah pembeda gerak adalah sebuah aji pendengaran sakti. Keunikan dari aji ini ialah justru tidak mempergunakan telinga untuk alat pendengarannya. Kekuatan getaran sakti dari batin mereka membuat seluruh saraf di bagian tubuh mereka menjadi sedemikian pekanya sehingga mampu mendengar dan membedakan gerak maupun desir angin di 4 arah. Kakang, sayup-sayup, aku mendengar suara banyak orang berlatih jauh di sana. Kau benar. Dan beberapa puluh meter dari sini, ada 2 orang penjaga di atas pohon. Ayo kita selesaikan mereka, Kakang. Itu mereka. Biar aku yang menyelesaikannya. Hati-hati. Pohon itu tinggi, Wulan. Jangan kau membuat kedua orang itu jatuh. Beres, Kakang. Hiup! Nah, tenang-tenanglah kalian di sini. Beberapa jam lagi, totokanku akan pulih. Jangan memaksakan diri untuk melepaskan totokanku. Kau akan jatuh sebelum berhasil. Nah, selamat beristirahat. Wulan, ayo kita teruskan perjalanan kita. Aneh sekali. Siapakah mereka? Banyak sekali. Apakah pemerintah Karangsedana Sang Prabu Adikonda tidak mengetahui ada kegiatan pasukan sebanyak ini? Benar, Kakang. Mereka nampak terpimpin dan terlatih. Ini benar-benar mencurigakan. Awas, merunduk, Wulan. Mereka dapat melihatmu dari sana. Aku dapat melihatmu dari sini. Siapa kalian anak muda? Agaknya besar sekali nyali kalian berani datang ke tempat kami. Kau benar. Nyali kami besar sekali. Kami adalah 2 orang pengembara yang kini menjadi sangat heran melihat ada kegiatan seperti ini di tengah hutan. Tuan, agar tidak terjadi kesalahpahaman, dapatkah kami mengetahui siapakah kalian dan kegiatan apakah yang ada di tengah hutan ini? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Karena Memori sebentar lagi 80. Kau akan kukirim ke neraka. Kami adalah sekelompok orang yang ingin menggulingkan Aji Konda yang tidak becus memerintah Karangsedana. Lalu dari mana kalian bisa mendapatkan orang sebanyak itu? Cukup sudah. Kalian sudah tahu terlalu banyak. Ayo, keluar kalian kerbodungu. Tangkap mereka. Begitu laki-laki tinggi kurus melambaikan tangannya. Dari balik gerumbul pohon, keluar puluhan laki-laki bertampang seram. Di antara mereka, tampak beberapa orang yang baru saja dilumpuhkan Seta Keling dan Anting Wulan di pinggiran hutan. Tanpa harus mengulangi komando, gerombolan laki-laki kasar itu segera melompat menyerang Seta Keling dan Anting Wulan. Apa yang terjadi, Adi Lubalongo? Oh, gitu, Mak. Hanya sepasang kelinci yang tersasar. Jangan khawatir, kami akan segera menyelesaikannya. Tapi agaknya mereka bukanlah sepasang. Lihatlah, sebentar lagi lumpuh seluruh orangmu, Adi Lobalang. Tenang.
biarlah saya yang turun tangan ke sini. Apa tidak sebaiknya Tuan masuk ke dalam? Hamba khawatir nanti terjadi sesuatu yang dapat merusak nama baik Tuan. Tidak apa, Adik Lobalan. Bukankah mereka tidak akan dapat keluar lagi? Lagi pula mereka tidak mengenal aku. Adi Lobalan, kau urusin. Habis anak buahmu sebentar lagi. Baik, gitu, Mak. Cukup anak muda, layani aku. Ayo, mundur kalian. Iya. Ayo, majulah kalian. Lawanlah aku Ki Lobalengen. Iya, mundurlah. Ki Lobalengen, seorang pendekar dari pantai selatan, adalah seorang ahli dalam hal aji tangan kosong. Hampir seluruh jurus-jurus ganas dari golongan hitam dikuasainya. Kali ini, pendekar tinggi kurus itu tampak sudah mulai mengeterapkan aji karang ageng. Setiap gerak tangan dan kakinya seakan hendak merobohkan bukit. Iya, mundurlah Wulan. Serahkan yang ini untukku. Mengapa harus Kakang? Aku pun masih sanggup merobohkannya. Tidak lebih dari 10 jurus. Baiklah. Tapi hati-hati, lawanmu kali ini bagaikan bertenaga 10 gajah. Lawan dengan kincir metu. Baik, akan saya lakukan. Ki Demang Suwanda, Ki Sentana, dan para tokoh dari kelompok misterius seketika terbelalak melihat gerak dari Anting Wulan yang tidak dapat diikuti dengan mata wajar mereka. Akan tetapi, Ki Demang Suwanda adalah salah satu tokoh sakti yang disegani. Di sebagian tanah Pasundan dapat mengenali gerak kincir metu. Mereka dari Padepokan Golarang Kesultanan. Maksudmu murid dari Resi Wanayasa? Benar. Hei, hati-hati Lobalengen. Kau menghadapi Aji Kincir Metu. Jangan khawatir. Iya. Mereka mengenal kincir metu. Berarti mereka bukanlah orang sembarangan. Berbahaya sekali keadaan kami. Ya, aku harus segera meninggalkan tempat ini. Mundurlah, Adi Lobalengen. Jalimar, Sarpo, layani kedua orang itu. Hei, Wulan, tinggalkan tempat ini cepat. Kepung, jangan beri kesempatan mereka untuk lolos. Wulan, tinggalkan tempat ini. Aku menahan mereka hilang. Setakling terpaksa mendorong Anting yang kelihatan masih saja keras kepala untuk tetap di tempat. Kemudian, Raden Setakling melenting tinggi ke angkasa, menghindar dari serangan Dalimar dan Sarpo, dua tokoh andalan Ki Demang Suwanda. Belum lagi tubuhnya turun dari angkasa, serangan Dalimar dan Sarpo kembali mengejarnya. Untuk itu, segera Raden Setakling menyambutnya. Tenaga kedua orang itu benar-benar hebat. Wulan telah berhasil melepaskan diri dari kepungan. Aku akan menusuk sebelum aku semakin menjadi kerepotan dengan hadirnya tokoh-tokoh lainnya di arena ini. Jangan biarkan mereka lolos. Ki Demang Suwanda yang tidak ingin rencana besarnya terbongkar karena lolosnya kedua remaja dari Gua Larang segera melenting mengejarnya. Akan tetapi Kidang Mambrong, ilmu lari cepat yang digunakan kedua remaja dari kelompok Ning Sewu, benar-benar tak dapat ditandingi Ki Demang. Beberapa saat saja, kedua remaja sudah berhasil meninggalkan para pengejarnya. Cukup, Wulan. Kita sudah jauh meninggalkan mereka. Kita beristirahat sebentar. Hari sudah mulai gelap, Wulan. Tempat ini kelihatannya cukup aman dan bersih untuk kita beristirahat, Wulan. Benar, Kakang. Seluruh tubuhku juga sudah terasa lelah. Kita lanjutkan perjalanan kita esok pagi, Kakang. Malam itu, sepasang remaja murid dari Eyang Resi Wanayasa tidur di alam terbuka. Rumput kering yang mengalasi tubuhnya mampu membuatnya nyenyak hingga esok hari. Pagi-pagi sekali, mereka sudah melanjutkan perjalanannya hingga ketika matahari tepat di atas kepala, barulah mereka menemukan desa pertama dalam perjalanannya menuju kota raja.
Nasi sayur dan daging kering, Mang. Untuk 2 orang, Den? Iya. Kami juga minta sepoci tuak. Ya, baik, Den. Aden orang baru di sini. Mamang baru kali ini melihat Aden. Benar, Mang. Kami berdua berasal dari Banyu Anyar. Oh, Banyu Anyar. Iya. Wah, jauh sekali, Den. Harus mengitari hutan luas di kaki gunung itu. Ini minumnya dulu, Den. Sayang sekali ya, Mang. Jika dulu sebelum masa paceklik seperti sekarang ini, perjalanan dari Banyu Anyar ke desa ini bisa dilalui hanya dalam waktu 1 hari, Mang. Betul, Den. Tapi, ya, kalau bicara soal dulu, banyak sedihnya, Den. Kami bekerja, berdagang, tidak pernah gelisah seperti sekarang, Den. Apakah di sini juga sering terjadi kekacauan, Mang? Wah, sejak 1 tahun yang lalu, ya, suasana di sini benar-benar seperti neraka, Den. Oh, ya. Hampir 5 sampai 6 kali dalam satu purnama, mereka datang mengacau kemari, Den. Akan tetapi, dalam 2 bulan ini aneh sekali, Den. Mereka tidak pernah hadir ke desa kami. Ini makannya, Den. Ya, Neng. Terima kasih, Mang. Terima kasih, Mang. Aden berdua pengantin baru. Dari mana Mamang menerka kami berdua pengantin baru? Ya, hanya pasangan yang baru saja yang masih senang keluyuran ke sana kemari, Den. Kalau yang sudah karatan mah, ya masing-masing, Den. Warung Mamang setiap hari apa seperti ini? Sepi? Ya, yang datang makan ada juga, Den. Tapi belum seperti dulu. Lagi pula beberapa hari ini banyak orang yang takut mengadakan perjalanan jauh, Den. Kenapa mereka takut, Mang? Mereka takut pada kelompok Ning Sewu, Den. Ning Sewu? Iya. Apa Mamang tidak salah? Setahu kami, Ning Sewu adalah sekelompok pendekar yang suka membela rakyat. Ya, kami juga pernah mendengar cerita itu, Den. Semula orang-orang yang makan di sini bercerita tentang kebaikan Ning Sewu, Den. Tapi belakangan ini kabarnya Ning Sewu merampok dan membunuh di mana-mana. Ada apa, Wulan? Tenanglah. Kakang, sebaiknya kita segera tinggalkan tempat ini. Kita lanjutkan perjalanan kita. Sebaiknya kau habiskan dulu makanmu itu. Aku sudah kenyang, Kakang. Baiklah. Ini uangnya, Mang. Mari, Wulan. Weh, Den. Uangnya terlalu banyak, Den. Ambil saja, Mang. Anggap saja pemberian dari Ning Sewu. Pemberian dari Ning Sewu. Aneh. Apa maksudnya? Ning Sewu. Ning Sewu. Itu gerbang kota raja, Kakang. Kita sampai tepat pada waktunya. Kita langsung saja ke sana. Sebentar lagi, senja akan datang. Mungkin Kakang Dampu Awu dan Kakang Saka sudah menunggu di sana. Ya, baiklah. Tapi jangan terlampau cepat jalannya. Di sini banyak prajurit kerajaan yang lalu lalang. Kau bisa dicurigai. Baik, kau benar, Kakang. Aku seakan tidak sabar untuk mendengar kabar tentang Intan Pandini. Aku berdusta. Aku justru tiba-tiba rasa rindu ingin bertemu dengan Kakang Saka. Oh, Dewata. Semoga saja Intan Pandini segera hilang dari kelompok kami. Semoga hilang dari ingatan Kakang Saka. Awas, Wulan! Kenapa kau melamun? Iya, Kakang. Aku melamun. Ada sesuatu yang menyusahkan hatimu? Tidak, Kakang. Tidak. Sampai Eyang Resi mendengar tentang sepak terjang Ning Sewu yang mencemarkan nama baiknya. Jangan khawatir, Wulan. Eyang Resi sudah mengenal kita dengan baik. Tentunya tidak akan mudah percaya dengan cerita-cerita yang tidak tentu kebenarannya. Kakang, mari cepat. Ikuti kereta kuda itu.
orang itu, Kakang. Sabar Wulan, ini kota raja. Jangan melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kecurigaan. Tapi Kakang, laki-laki tua yang berada dalam kereta tadi adalah salah seorang tokoh yang kita temui di dalam hutan sana. Hah? Apa kau tidak salah, Wulan? Kereta tadi adalah kereta pembesar tinggi kerajaan Karangsedana. Kurasa kau telah salah lihat. Aduh, aku belum lagi pikun, Kakang. Umurku belum lebih dari 21 tahun. Aneh. Aneh sekali. Malam ini juga, aku akan mencoba menyelidiki istana Karangsedana. Oh, itu. Adi Dampu dan Arisaka. Lihat. Dia memandang kemari. Ayo, kita temui. Sesuai dengan rencana 4 orang anggota kelompok Ning Sewu berkumpul di sebelah timur istana Karangsedana. Bagaimana dengan perjalanan kalian? Ada hambatan? Tidak, Kakang. Hanya rencana kami ubah. Kami tidak memperkenalkan diri sebagai kelompok Ning Sewu. Karena di sepanjang perjalanan, kami banyak mendengar tentang nama Ning Sewu yang mulai menakutkan bagi rakyat desa. Tapi Intan Pandini telah mengetahui siapa kita. Kurasa Intan Pandini dapat dipercaya. Dia sudah mengenal betul siapa kita. Aku rasa juga demikian, Wulan. Adik Awu, Saka dan kau, Wulan. Iya, Kakang. Malam ini kita ke istana. Akan tetapi, tidak seperti rencana semula. Menghadap dan menghaturkan sembah bakti dan menyampaikan salam dari Eyang Resi. Loh, kenapa jadi begitu, Kakang? Aku melihat suatu keadaan yang cukup serius yang sebentar lagi menimpa kerajaan Karangsedana. Kemudian Raden Setakeling menceritakan semua pengalamannya bersama dengan Anting Wulan di hutan kaki Gunung Cermai dan laki-laki tua yang dilihat Wulan di atas kereta pembesar kerajaan. Kita harus menyelidikinya dahulu, Kakang. Benar. Kita harus menyelidikinya sebelum menghadap dan terperangkap. Bagus. Jika demikian, marilah kita atur siasat kita. Sementara Raden Setakeling dan kawan-kawannya, marilah kita jenguk keadaan istana Karangsedana. Malam itu, Raja Aji Konda di dalam keraton Karangsedana sedang bersinekawa bersama dengan para pembesar istananya. Yang menjadi pokok bahasan mereka adalah situasi kerajaan yang dirasakan semakin memburuk, baik mengenai masalah perekonomian maupun masalah keamanan. Paman Dalem, Paman Patih dan Kiai, terima kasih atas kesediaan Paman bertiga memenuhi undanganku. Daulat Paduka. Sabda Paduka hamba junjung tinggi. Iya, terima kasih. Paman-paman sekalian, kiranya kita semua cukup maklum atas kejadian serta keprihatinan yang menimpa di sebagian besar kerajaan ini. Nah, untuk itu, untuk kesekian kali kita berkumpul untuk memikirkan masalah ini. Bagaimana kini pendapat paman-paman? Ampun tuanku, mengingat jumlah prajurit kita yang sangat terbatas. Rasanya tidak mungkin kita mengirimkan pasukan kita ke segala penjuru kerajaan untuk mengamankan penduduk. Jadi maksud hamba, tuanku dapat mengirimkan utusan pada Sang Mahaprabu sana di Galuh. Mohon agar sudi kiranya mengembalikan tentara Karangsedana atau meminjamkan tentara Karangsedana untuk beberapa saat guna mengamankan negeri ini. Begitu. Apakah itu mungkin, Paman Widadu? Apakah bukan malah aku yang justru akan disalahkan tidak mampu mengamankan Karangsedana? Aku ragu, Paman. Bagaimana Paman Dalem, Kiai? Hamba mengerti. Pasukan tuanku yang jumlahnya tidak terbatas tidak mungkin diperintahkan keluar dari istana dalam jumlah yang banyak. Untuk itu, hamba mengusulkan, bagaimana jika tuanku mengirimkan utusan dan meminta bantuan pada setiap padepokan dan perguruan-perguruan silat? Ampun tuanku, hamba rasa usul dari Kiai Sedawarna kurang baik bagi kewibawaan tuanku sebagai pimpinan dan junjungan di Karangsedana ini. Usulmu sendiri bagaimana, Paman Dalem? Ampun tuanku. Tuanku dapat mengumpulkan para penduduk untuk dilatih olah keprajuritan. Tetapi itu akan memakan waktu yang lama, Ki Sentana. Ya, memang sedikit memakan waktu. Tapi kita akan tetap memiliki kewibawaan, tuanku.
Anda sekarang Sementara masih perdebatan mendengarkan berlangsung Sandiwara Paseban, Radio di Raden channel Setakling Memori dan 80. kawan-kawannya dengan berpakaian hitam-hitam berkelebat di antara dinding dan atap-atap istana Karangsedana. Lihatlah di bawah sana. Itu pintu kayu besar yang terbuka itu adalah lumbung padi istana. Gudang istana. Coba kulihat tempat apakah di bawah kita ini. Hati-hati membuka gentingnya, Awu. Bukan tidak mungkin ada penjaga atau penghuni yang bersiaga di dalam. Jangan khawatir, akan kuintip dulu, Kakak. Kakak, gudang padi lagi. Banyak sekali padi di dalam sini. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kurang ajar Aji Konda. Ia asik-asik di dalam istana, sementara rakyatnya banyak yang kelaparan. Kita beri pelajaran saja mereka, Kakang. Iya, harus diberi pelajaran. Tutup rapat-rapat wajah kalian. Kita pergi ke gedung besar yang terang itu. Kakang, lihat di bawah sana. Kenapa, Wulan? Aku melihat Sang Prabu. Kau benar, Wulan. Orang itu yang kita lihat di hutan sana. Pengkhianat. Raden Setakling begitu melihat laki-laki tua yang ditunjukkan Wulan, tidak dapat menahan diri lagi. Aji Konda, keluarlah kau. Aji Konda, kemari. Temuilah aku, malaikat pembuat perhitungan atas dosa-dosa manusia. Sang Prabu Aji Konda dan para pembantunya tersentak ketika mendengar suara tantangan dari atas genteng, di mana ia sedang berbincang dengan pembantu-pembantunya. Dan tanpa membuang waktu lagi, raja yang memang memiliki ilmu dan aji kesaktian itu bersama dengan pembantu-pembantunya melompat ke atas genteng. Iya. Turun kau tikus-tikus bodoh. Mundur kalian. Siapakah kau sebenarnya? Ada apa kau menyatroni kami tanpa sopan santun seperti ini? Patih Widadung yang perkasa dan Kiai Sedawarna. Aku telah mengenal kalian sebagai satria-satria yang disegani di tanah Pasundan ini. Tapi jika aku boleh tahu, siapakah laki-laki tua di sebelah Sang Prabu Aji Konda? Manusia-manusia liar. Ketahuilah, itu adalah penasihat dalam Sentana. Penasihat istana Karangsedana. Penasihat dalam Sentana atau pengkhianat dari Karangsedana? Kurang ajar. Siapakah kalian ini? Kau tidak perlu tahu tentang aku. Tapi aku tahu banyak tentang dirimu. Kurang ajar. Biar hamba yang memberi pelajaran, tuanku. Tunggu, Paman Patih. Tunggu. Apakah maksud dan tujuanmu datang kemari? Katakan. Bukankah sudah kukatakan? Aku datang untuk membuat perhitungan atas dosa-dosa seseorang. Nah, Aji Konda, lumbung padimu terlampau penuh isinya. Sedangkan rakyatmu di luar hidup penuh dengan keprihatinan. Lalu kau kemari hendak memberi pelajaran padaku. Lakukanlah kalau kau memang mampu. Mundurlah, tuanku. Biar hamba yang memberi pelajaran pada mereka. Baiklah, Paman. Tapi jangan bunuh mereka. Aku ingin tahu siapa mereka sesungguhnya. Baik, tuanku. Berikan padaku, Kakang. Iya. Mereka dari Padepokan Mangkuan. Ya, pasti itu adalah jurus-jurus khas perguruan itu. Apa hubungan mereka dengan Resi Wanayasa, putra nomor 2 Sang Prabu Sana Maharaja Galuh? Aku harus menghentikannya. Tunggu! Berhenti, Paman Patih! Tunggu! Anak muda, aku mengenal siapa kalian semua. Tinggalkan tempat ini dan sampaikan salamku pada guru. Aku tidak ingin bertempur dengan kalian. Nah, tinggalkan tempat ini segera. Kita tinggalkan tempat ini. Baiklah, tapi ingat-ingatlah pesanku tadi. Perhatikan rakyatmu dan perhatikan pula penasihatmu. Kurang ajar. Sabar, Paman, sabar. Selamat tinggal, Sang Prabu. Maafkan kami. Kurang ajar. Orang itu benar-benar menghina hamba, Tuan. Siapakah dia? Kenapa tuanku diamkan saja? Mereka adalah murid dari Ayang Resi Wanayasa.
dari Padepokan Kualan. Kelompok Ning Sewu. Benar. Marilah kita lanjutkan pembicaraan kita lagi. Baik, Tuan. Hei, Ulu Balang. Perketat pengawalan istana. Aku tidak mau hal seperti tadi terulang lagi. Rahasiaku terbongkar. Untung Bagunda tidak percaya begitu saja dengan kata-kata dari anak setan. Aku harus mempercepat rencana penyerbuan. Malam ini juga aku harus meninggalkan istana Karangsedana. Malam itu juga, secara rahasia Prabu Aji Konda menghubungi Pati Widadung dan Kiai Sedawarna untuk mengadakan pembicaraan khusus. Paman Patih dan Kiai mungkin sudah maklum dengan pertemuan yang tanpa kehadiran penasehat dalam Sentana. Mungkin tuanku hendak membicarakan perihal Ki Sentana. Ya, kau benar. Tidak ada salahnya jika Paduka memperketat pengawalan dan mengawasi Ki Sentana secara hati-hati. Akan tetapi tuanku, jika hal itu segera kita lakukan, kita akan menyinggung perasaan Ki Sentana sebagai orang kepercayaan tuanku. Tetapi demi kepentingan besar, demi kepentingan seluruh Karangsedana, hal itu harus kita lakukan, tuanku. Ya, cukup Paman dan Kiai. Aku akan mengambil keputusan. Daulat tuanku. Keputusan tuanku hamba junjung tinggi. Penjagaan dapat diperketat. Akan tetapi pengawasan langsung terhadap penasehat dalam jangan dilakukan dulu. Akan tetapi Paman Patih dapat melakukan penyelidikan ke segala penjuru Karangsedana. Jangan kirim pasukan. Akan tetapi cukup petugas sandi. Daulat tuanku. Akan hamba kirim petugas sandi sampai ke 4 penjuru perbatasan Karangsedana. Bagus. Jika demikian, kukira pertemuan ini cukup. Paman dapat segera melakukan tugas Paman kembali. Malam itu juga, Ki Sentana, penasihat kerajaan Karangsedana, beserta kelompoknya Ki Demang Suwanda, Ki Dalima, Ki Sarpo, dan Ki Mahendra mengadakan pembicaraan khusus dan akhirnya diputuskan untuk mengadakan penyerangan secepatnya. Malam ini juga, kita akan melakukan penyerangan ke Karangsedana. Bersiaplah kalian. Kalian sudah harus tiba esok malam di gerbang Kota Raja. Untuk rencana penyerangan, segera akan kalian dapatkan dari pimpinan kelompok kalian. Nah, bersiaplah! Keesokan harinya, sejak pagi hari hingga sore hari, istana dan gerbang Kota Raja kelihatan ada sedikit kesibukan. Pasukan-pasukan cadangan yang berada di dalam barak dikeluarkan. Sampai akhirnya ketika senja mulai turun. Tuanku bersiaplah. Tuanku. Mereka datang? Benar tuanku. Di gerbang Kota Raja, pasukan kita sedang berusaha menahan serbuan mereka. Berapa banyak jumlah pasukan mereka, Paman? Ampun tuanku, jumlah mereka banyak sekali. Hampir 2 kali lebih banyak dari pasukan Karangsedana, tuanku. Jika demikian, kerahkan seluruh pasukan istana, Paman Patih. Jangan biarkan mereka menembus pintu Kota Raja. Jaga seluruh bagian dari dinding-dinding benteng kita. Akan kami usahakan, tuanku. Apa Paman sudah melihat sendiri dengan mata Paman sendiri keterlibatan penasehat dalam Sentana? Hamba memang belum melihat, tapi hamba sudah merasa pasti, tuanku. Hamba tidak melihat lagi Ki Sentana setelah pertemuan malam itu. Baiklah, kembalilah ke medan sana. Aku segera menyusul setelah menjelaskan masalah ini pada keluargaku. Baik, tuanku. Hamba segera berangkat. Ada apa ribut-ribut, Kanda Prabu? Apakah sesuatu telah terjadi? Iya, Dinda. Karangsedana, istana kita yang semula selalu tenang, kini telah berubah. Seperti yang Kanda khawatirkan semula. Maksud Kanda, apa yang telah terjadi? Di mana putraku, Angling Purbaya? Ada di kamarnya. Dia masih tidur. Ceritakanlah, Kanda. Apa yang telah terjadi di luar sana? Kemarau yang berkepanjangan. Agaknya telah membuat sebagian dari penduduk Karangsedana menjadi lupa diri. Dan dengan hasutan seseorang yang culas, sebagian dari penduduk Karangsedana telah bergerak. Maksud Kanda telah terjadi pemberontakan? Benar, Dinda. Celaka. Siapakah yang berdiri di belakang mereka, Kanda? Apakah negara tetangga kita ada yang terlibat? Sampai saat ini Kanda belum tahu akan hal itu. Tapi satu hal yang membuat Kanda kecewa, ialah kemungkinan keterlibatan dari Ki Sentana besar sekali. Kurang ajar Ki Sentana.
agar makan tanaman. Oh, sungguh busuk manusia itu, Kanda. Sudahlah, Dinda. Kanda akan segera melihat ke gerbang kota raja. Jaga Purbaya, jangan biarkan dia main jauh dari dirimu. Tunggu dulu, Kanda. Agaknya Kanda cukup cemas. Apakah kekuatan pemberontak itu cukup besar? Menurut Paman Patih demikian. Akan tetapi janganlah terlalu khawatir. Kanda akan berusaha untuk menahan mereka. Kanda pergi. Hati-hatilah, Kanda. Hei, Satria Karang Sedana. Apa yang telah kalian lakukan tadi dengan rekan-rekan kalian? Karena hanya ingin menyelamatkan nyawa kalian, gerbang ini kalian tutup. Hingga semua kawan-kawan kalian yang tidak berhasil masuk, habis mati terbantai. Nah, lemparkanlah ke bawah sini anak panah dan semua senjata kalian. Dan buka pintu gerbang ini. Maka kalian semua akan kami ampuni. Ayo, bukalah cepat gerbang kota kalian. Dan kalian semua akan selamat. Jangan memperbodoh diri kalian sendiri. Aku tahu jumlah dan kekuatan kalian. Kekuatan kalian tidak lebih dari separuh kekuatan kami. Menyerahlah. Ayo, menyerahlah. Ribuan para pemberontak yang nampak liar dan haus akan pembunuhan berteriak sambil mengacung-acungkan senjata mereka. Ki Demang Suwanda yang merupakan salah seorang tokoh utama dari pemberontakan, ia akan menjadi semakin geram ketika menyadari bahwa ancamannya tidak digubris oleh para prajurit Karang Sedana. Keluarkan balok pendobrak yang telah kalian siapkan. Hancurkan gerbang itu dan bunuh semua manusia di dalamnya. Jangan biarkan mereka menghancurkan gerbang. Hujani terus dengan anak panah kalian. Ayah kiri dan kanan. Pusatkan serangan kalian ke kereta pendobrak itu. Bagaimana dengan gerbang timur dan barat hulu barat? Baru saja hamba mendapat laporan bahwa kekuatan terbesar ada di sini. Pertahankan terus kuat tenaga gerbang ini. Ya. Jika sampai bobol, kita tidak dapat menahan arus serangan pasukan sebanyak itu. Ya, kau benar, Patih. Pasukan mereka sangatlah besar jumlahnya. Dan agaknya sebentar lagi gerbang ini akan bobol. Pasukan panah mereka di bawah. Sangat banyak yang balas menyerang untuk melindungi pembawa kereta pendobrak itu. Kita bantu menahan kereta itu dengan panah, Paman Patih. Baik, tuanku. Iya. Melihat serangan dari kereta pendobrak yang bermuatan batang pohon besar sangat berbahaya, maka Prabu Ajikonda dan Patih Widadung kemudian ikut turun tangan membantu menahan lajunya serangan pemberontak. Tameng itu terpental jatuh dan beberapa saat kemudian terdengar teriakan korban dari beberapa orang pembawa kereta pendobrak itu. Demikianlah, untuk beberapa saat, lajunya usaha dari pendobrakan tersebut mulai tertahan dengan serangan-serangan dari Sang Prabu dan Patih Widadung. Sementara itu, jauh dari keramaian dan kecamuknya peperangan, di sebelah selatan dari Istana Karang Sedana, tampak Raden Setakling dan adik-adiknya sedang beristirahat. Kakang, agaknya sebentar lagi Karang Sedana akan kembali hijau. Hujan segera akan turun. Lihatlah, burung-burung pun sudah mulai nampak banyak di sekitar Karang Sedana. Burung-burung sudah dapat membaca bahwa hujan akan segera turun. Apa maksudmu dengan hujan? Lihatlah Kakang Seta, Kakang Saka, Kakang Dampu. Bukankah itu... Celaka. Mereka sudah mulai. Kita segera ke sana. Itu adalah kobaran api. Ya,
dari arah Karang Sedana. Ayo, kita lihat. Dinda, sedang apa di sini? Mengapa tidak masuk ke dalam? Kanda Prabu, sejak kepergian Kanda, Dinda merasa sangat cemas sekali. Dinda menjadi tidak betah dan serba salah di dalam istana. Oleh karena itu, Dinda keluar dan menunggu Kanda di sini, sambil melihat-lihat orang-orang yang sibuk berlari ke sana kemari. Bersiaplah, Dinda. Mungkin sebentar lagi Dinda akan berangkat, pergi dari istana ini. Lalu, bagaimana dengan Kanda Prabu? Ikut bersama Dinda? Kanda masih akan berusaha menahan serangan mereka. Jika tidak juga berhasil, maka Kanda segera menyusul. Bersiaplah, Dinda. Jangan kenakan baju Dinda, tapi kenakanlah baju Bidimban. Maksud Kanda, Dinda harus menyamar dan pergi seorang diri tanpa ditemani Kanda Prabu? Iya, Dinda akan pergi tanpa Kanda, tapi Dinda akan diantar oleh Karewang, hulu balang kerajaan. Bersiaplah, Dinda. Dan kau juga, Karewang. Baik, tuanku. Hamba akan kembali untuk berganti pakaian, tuanku. Tidak ada waktu, Karewang. Kau masuklah ke dalam. Carilah pakaian dari seorang abdi dalamku. Hamba segera bersiap, tuanku. Dan beberapa orang prajurit akan hamba siapkan untuk membuka jalan di gerbang timur yang agak lemah, tuanku. Tidak. Kau pergi seorang diri, Karewang. Seorang diri? Iya. Dan kau tidak perlu melalui gerbang timur. Ikutilah saja istriku. Dia akan menunjukkan jalan rahasia keluar dari istana ini hingga sampai di luar kota raja. Bawa istriku kepada Kiai Sedawarna, kawanku di Gunung Sawah. Baik, tuanku. Hamba pamit untuk bersiap, tuanku. Baiklah. Hapuslah air matamu, Dinda. Jangan menangis. Semua ini mungkin sudah kehendak Dewata. Pergilah cepat. Di mana Purbaya? Dia sedang bermain di belakang bersama Cempaka. Ya, Cempaka emban pengasuh Purbaya. Bisa juga ku ajak. Pergilah cepat padanya. Jika dia menanyakanku, aku sedang berusaha untuk mempertahankan Karang Sedana. Jaga diri Kanda baik-baik. Dinda akan menunggu di sana. Sementara itu, pergulatan dan usaha dari pihak pemberontak nampak semakin membuahkan hasil. Telah berkali-kali kereta pendobrak sempat menggedor gerbang utama Karang Sedana. Pintu gerbang yang kokoh dan dilindungi oleh hujan anak panah para prajurit perlahan-lahan kelihatan mulai rusak di sana-sini. Hei, Pati Widadung, sebentar lagi pintu itu akan hancur dan Karang Sedana akan kubuat banjir dengan darah dari kalian prajurit-prajurit bodoh. Ayo, terus dobrak dan hancurkan gerbang itu. Entah dari mana Kisentana dan Demang Gila ini mengumpulkan manusia liar sebanyak ini. Hoi, Demang Gila! Tidak bosan-bosannya kau mengacau di sana sini. Jika Sang Mahaprabu sana digalau mengetahui semua ulahmu ini, kau tentu tidak akan dimaafkan untuk yang kedua kalinya. Hei, kau tidak perlu menakuti aku dengan nama sana. Aku tidak takut pada dia. Justru persiapanku kali ini adalah untuk membalaskan sakit hatiku padanya. Lalu satu saat juga akan kuhancurkan. Setan satu ini benar-benar gila. Entah di mana setan lainnya, si ular kepala tua dan Kisentana. Semangat juang dari para pemberontak liar benar-benar menggetarkan seluruh prajurit Karang Sedana. Mereka terus saja maju tanpa mengenal arti takut. Dan hampir dapat dipastikan bahwa beberapa saat lagi gerbang utama dari Karang Sedana akan segera hancur. Akan tetapi
Ternyata kalian. Kau rasakan ini, anak muda tak tahu diri. Mundur saja. Ini bagianku. Mudah-mudahan kau bocah sombong. Ki Demang Suwanda adalah seorang tokoh sakti yang memiliki beragam ilmu dari golongan putih maupun hitam. Dan salah satu ilmu andalan yang menjadi kebanggaannya adalah Kelaban Seribu, yang merupakan pukulan beracun yang sangat berbahaya. Aku gentar dengan kincir metumu, bocah. Kedua tangan Ki Demang nampak mulai menghitam, dan patut Widadung yang sejak tadi mengawasi pertempuran itu mengenal akan banyaknya ilmu pukulan beracun itu. Ketika pertempuran antara Raden Setakeling dan Ki Demang Suwanda telah mencapai puncaknya, pertempuran lainnya di sekeliling mereka tanpa dikomandokan berhenti dengan sendirinya, dan arena pertempuran mereka pun terbentuk karena angin pukulan mereka yang mencapai beberapa tombak. Para prajurit pemberontak maupun prajurit Karangsedana yang menyaksikan dari atas bentengan gerbang, semua nampak terlengong melihat pertempuran tingkat tinggi. Di tengah arena, mereka hanya mampu melihat kelebat bayang-bayang orang bertempur tanpa dapat membedakannya. Aku harus menghindarkan bersentuhan tangan dengannya. Racun itu sangat berbahaya. Aku tidak bisa mengalahkan Anda. Bagaimana aku dapat menempatkan diriku sebagai tokoh yang tua? Aku harus segera menyelesaikan pertempuran ini. Serangannya semakin berbahaya saja. Sambut serangan. Mampus kau anak muda! Tinggalkan tempat ini. Naik ke gerbang. Di mana Ki Sentana? Katakan padanya bahwa aku akan menarik pasukan untuk sementara. Kita tidak dapat masuk tanpa kereta pendobrak. Ayo, mundur! Kehadiran keempat anggota Ning Sewu di Kota Raja kali ini benar-benar menggembirakan seluruh prajurit. Harapan mereka yang semula hilang kini telah tumbuh kembali. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kemudian akan terjadi dengan Karangsedana? Dan bagaimanakah pula dengan nasib dari Rara Angken, permaisuri dari Aji Konda yang sudah menyelamatkan diri, meninggalkan istana bersama-sama dengan anaknya Purbaya, dan diantar oleh Hulu Bayang Karewang dan Cempaka, pengasuh dari Raden Angling Purbaya. Untuk mengetahui kelanjutannya, dengarkan kisah berikutnya dari Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap, bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.